Mari tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari sambil kita mau angkat satu nyanyian. Kaulah sungai kehidupan kami, yang mengalir segarkan setiap hidup kami, setiap jiwa kami Tuhan. Mari katakan, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau Tuhan, selamanya kami menyembah-Mu. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Sekali lagi katakan, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa merindukan Engkau Tuhan. Kami berharap hanya kepadamu. Hanya kepadamu sembah Kau. Amin. Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Kau Yesus, oh pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Dengan segenap hati kami datang kepadamu Tuhan. Seperti rusa merindukan air, rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap amin. Hanya kepadamu
Yesus, Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai, oh, yang mengalir, yang mengalir, segarkan setiap jiwa kami yang haus akan Engkau Tuhan. Oh, Kau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hati kami menyembah-Mu. Mari sekali lagi sambil engkau bangkit berdiri saudara. Kehidupan kami yang mengalir, menyegarkan setiap jiwa kami Tuhan. Oh Kau Yesus. Mari saudara, setiap kita yang merindukan sungai kehidupan dari Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu saudara. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sungai air kehidupan bagi kami. Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Biarlah Engkau yang terutama dalam hidup ini. Itu sebabnya kami datang menyembah, memuji Engkau, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan buat kami. Terima kasih buat kesempatan dalam ibadah hari ini. Sucikan, kuduskan kami, agar kami layak dan melayakkan kami untuk ada di hadapan-Mu dan menerima perkataan-Mu yang hidup itu. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kuduslah yang menjadi penolong kami, supaya kami dapat menangkap isi hati Tuhan, sehingga kami boleh mengalami mujizat demi mujizat. Kelakuan kami makin hari pun makin diubahkan, sehingga kami satu hari kelak menjadi serupa sama dengan Dikau Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kami semua. Kami siapkan hati kami menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri sampaikan salam. Salam semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan berada dengan tema waspada dengan hatimu, atau hati-hati dengan hatimu. Jadi temanya adalah hati-hati dengan hatimu. Hati, ya, ini bagian dalam yang tidak bisa dilihat manusia, tapi dilihat oleh Tuhan. Ya, jadi hati-hati dengan hatimu, atau waspada dengan hati saudara. Hati bisa jadi sumber hidup, ya, tapi juga bisa sebaliknya, sumber kematian. Ini pentingnya hati. Bisa menjadi sumber hidup, tapi bisa juga jadi sumber kematian. Karena hati yang tidak benar akan membuat kita bisa binasa. Ya, jadi kita mesti berhati-hati dengan hati. Ya, kalau hati penuh kebencian, tidak bisa memaafkan, itu tidak ke surga. Ya, itu menuju kebinasaan. Tapi kalau hati kita penuh pengampunan, kasih,
maka jalan kita menuju surga, kehidupan. Makanya tadi saya katakan, hati-hati dengan hati, bisa sumber hidup, tapi bisa juga sumber kematian. Ya, makanya awasilah hatimu, karena Tuhan itu memandang hati, bukan memandang luar kita. Ya. Kita baca Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jaga. Ya, Alkitab ini sumber hidup, mengajarkan kita hal yang terbaik. Ya, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Waspada artinya hati-hati sekali dengan hatimu. Terus, Karena dari situlah terpancar kehidupan. ya, karena dari hati itu terpancar hidup. Atau kalau salah, tidak waspada, tidak jaga hati, terpancarlah apa? Kematian, binasa. Kalau hatimu penuh kebencian, penuh iri hati, penuh hal dosa, nah ini kan membawa kepada kebinasaan. Ya, jadi kita mesti berhati-hati supaya hati kita itu berkenan. Tuhan itu melihat hati, bukan melihat tampilan luar kita. Ketika Raja Saul jatuh dalam ketidaktaatan dan Tuhan mau menggantikan dengan raja yang lain, walaupun awalnya Raja Saul itu dipilih Tuhan, tapi karena banyak hal yang dia lakukan, ketidaktaatan, serakah, ya, yang terutama dia tidak taat kepada Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan dia tidak taat, maka Tuhan mengatakan kepada Nabi Samuel akan melantik seorang raja yang lain, yang baru. Jadi Nabi Samuel disuruh pergi ke rumah Isai, dan di sana ada anak-anak Isai, kakak-kakak Daud yang gagah-gagah, yang badannya tegap, besar, ya, perawakannya bagus. Lalu kemudian Nabi Samuel mengatakan, inilah raja, gagah, tegap, besar, nampaknya hebat. Tetapi ketika Nabi Samuel mengatakan ini orang yang diurapi, Tuhan bilang tidak, bukan yang dipandang luarnya itu yang aku pandang. Bukan dia raja, walaupun gagah sebelah luar. Ternyata Nabi Samuel tanya kepada Isai, masih ada anakmu? Oh masih. Tapi anak saya ini yang satu pergi ke padang. Saya suruh pergi saja gembalakan kambing domba cuma 2 dan 3 ekor. Di gembala kecil, tapi dia setia, taat, patuh pada orang tuanya. Dia tidak mau lihat rame-rame itu pelantikan raja. Bukan urusannya dia domba. Kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, suruh panggil itu yang tidak dianggap ada di padang, yang menggembalakan 3 ekor domba, yang masih muda, yang masih sangat kanak-kanak mungkin, ya remaja, umur 16, 17. Lalu dipanggillah Daud, dan Daud datang. Lalu Tuhan berfirman pada Samuel, lantik dia, urapi, inilah raja. Coba, di sini kita lihat bahwa Tuhan tidak melihat luar, tapi melihat hati. Bagaimana posisi hati saudara dan saya, itulah yang dipandang oleh Tuhan. Kita baca dulu itu cerita ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Wah, hebat.
Eliab datang, dilihat yang wah hebat ini. Terus Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya Ya. atau perawakannya yang tinggi, ya, sebab aku telah menolaknya. nah jangan lihat luarnya, parasnya ganteng gagah. Saya kasih ingat orang-orang muda, hati-hati ya. Jangan lihat cantik-cantik luarnya, ganteng-ganteng luarnya, dalamnya bagaimana. Ya, lanjut. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Ya, Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. hati kita yang dilihat oleh Tuhan. Ya, bukan luarnya, tampilannya yang bagus. Saya melanjutkan, hati dengan hatimu. Artinya hati kita harus penuh dengan damai sejahtera. Hati kita harus penuh dengan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu yang diberikan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan berikan itu kita mesti jaga. Ya, itu pemberian dari Tuhan. Makanya hati ini mesti dijaga agar tetap ada damai sejahtera. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Dunia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Ya, Tuhan kami, Tuhan saya dan saudara, Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera yang Dia berikan, yang merupakan pemberian Tuhan ini harus dijaga. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, Ya, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, itu dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Saudara jangan kira orang kaya punya banyak harta, ya, punya mobil bagus, punya rumah mewah, hatinya damai sejahtera. Itu tidak menjamin. Berapa banyak orang yang punya kekayaan banyak bunuh diri. Berapa banyak orang kaya yang punya begitu banyak rumah mewah, mobil mewah, tapi tidak punya damai sejahtera. Perkara dunia tidak menentukan damai sejahtera. Ya, yang ini banyak uang, nggak susah, longgar dia, damai sejahtera, belum tentu. Tapi walaupun saudara hidup mungkin sederhana, tapi menjaga itu hati agar apa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita tidak terambil oleh karena adanya hati yang iri, hati yang benci, hati yang mendendam, hati yang kotor, dosa yang ada di hati. Ini jangan mengusir damai sejahtera yang Tuhan berikan. Itu yang harus dijaga, harta itu. Damai sejahtera. Ya, sampai ke kutub utara. Orang bisa pesiar, piknik ke luar negeri, belum tentu damai sejahtera. Bahagialah kalau saudara bisa ke luar negeri sampai jauh sekali menikmati negara-negara yang ada di dunia ini yang nanti akan dihancurkan. Tapi itu tidak menjamin bahwa engkau damai sejahtera. Tidak. Damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Artinya dunia tidak bisa menjamin damai sejahtera kita. Tidak bisa menjamin, ya. Makanya hiduplah dengan hati yang penuh damai, jaga hati, waspada.
Ya, waspadai hatinya. Sebab segala sesuatu itu berasal dari hati. Mau bahagia, hati. Mau saudara susah, juga dari hati. Jadi hati ini menentukan. Sebab dari hati itulah bisa timbul macam-macam dosa. Pikiran jahat, dosa-dosa. Itu dari hati. Ya. Markus 7 ayat 20 sampai dengan 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, Ya. percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, Ya. hujat, kesombongan, Ya. kebebalan. Ya. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, ini hati menajiskan. Kalau berisi seperti tadi yang kita sudah dengar dan baca. Ya, kalau sudah penuh dengan seperti itu, apa artinya yang luarnya nampak di luar? Bisa kita memiliki dunia ini seluruhnya, tapi hati tidak damai. Ya, itulah sebabnya kita semua harus menjaga hati kita. Kalau mau berkenan kepada Tuhan, jaga hatimu. Orang yang menjaga hati, hidupnya akan memperkenankan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan kepada kita, segala berkat akan diturunkan atas hidup kita oleh Tuhan. Jadi jaga hati, ya, berkenan kepada Tuhan. Jangan hati itu tidak enak, benci sama orang, punya akar pahit. Nah, ini tidak menyenangkan. Tuhan tidak senang, tidak berkenan. Tolong dibaca 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya, Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. ya, Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. ya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, jadi kalau mau hidup enak, mau hidup bahagia, mau hidup tidak enak, itu tergantung di hati. Mau bahagia, tidak bahagia, itu tergantung di hati. Mau hidup enak, tidak enak, itu juga dari hati. Ya, mau hidup kekal atau mau masuk neraka, itu juga hati. Betapa pentingnya hati. Karena dikatakan dengan hati orang percaya, dengan mulut kita berseru, kita selamat. Hati. Bukan percaya di mulut, tapi percaya di hati dulu. Lalu kita panggil nama Yesus dan itulah yang menyelamatkan. Jadi betapa pentingnya hati. Ya, hati manusia inilah membuat kita masuk surga atau tidak masuk, bahagia atau tidak, semua tergantung pada hati. Makanya Amsal 4 ayat 23 ingatkan kita, hati-hati dengan hatimu, waspada hatimu. Karena dari situ terpancar hidup. Tapi juga bisa terpancar kematian. Kalau seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes 3, memang dia tidak bunuh orang. Secara fisik dia tidak membunuh, tapi dia benci. Secara fisik orang itu tidak berzina, tetapi di hati dia bisa membuat berzina. Kalau orang itu memandang seorang perempuan dan mempunyai hasrat timbul di dalam hatinya, itu berzina. Kalau orang itu membenci, belum membunuh, tapi sudah benci, akar pahit, tidak mau berdamai, ya, maka orang ini
tidak punya hidup yang kekal. Saat kita memperingati atau mengingat, saat kita mengingat kesalahan orang lain, ya, hanya dengan alasan dia telah menyakiti hati, kita ingat-ingat orang itu karena dia menyakiti hati, ya, ini pun berasal dari hati. Tidak mudah kan dengan hati ini? Mana hati saya, mana hati saudara? Kalau kita ingat terus salahnya orang, sampai kita menderita, sampai kita stres, ya, ini membuat kita ini tidak nyaman di dunia dan berakhir di dalam neraka. Sangat pentingnya menjaga hati. Jangan ada akar pahit kebencian, tidak mau memaafkan, tidak mau melupakan. Karena itu mohon kepada Tuhan, Tuhan beri saya hati yang baru, roh yang baru. Hati yang baru, roh yang baru, ini menolong kita bersemangat. Hidup kita jadi satu kehidupan yang menjadi saksi. Banyak orang minta uang, kekayaan, pekerjaan, berkat-berkat, minta istri yang cantik, suami yang ganteng, rumah yang bagus, mobil yang bagus, tapi dia tidak minta hati yang baru. Mintalah hati yang baru, roh yang baru, maka kita sejahtera, penuh dengan damai, kemana saja kita pergi. Ya, mau makan cuma jagung rebus, mau makan cuma sederhana singkong, ya, tapi damai. Suami istri senang. Apa gunanya suami istri makan enak, daging semeja, ya, tapi suaminya menghadap utara, istrinya menghadap selatan. Tidak berguna, kata Amsal. Meja penuh dengan daging, lebih baik cuma makan sederhana, tapi disertai cinta. Kita baca ya, semua dituliskan Alkitab. Alkitab ini luar biasa, ya. Amsal 15 ayat yang ke-16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, Ya, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. ya, terus. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih, daripada lembu tambun dengan kebencian. Ya, lebih baik sepiring sayur, tapi makan suami istri anak cinta. Makan daging, bebek, ayam, ya, segala macam ada di meja. Tapi suaminya mukanya kecut, ke kanan, kepalanya ke belakang, istrinya juga begitu. Apalagi anak-anaknya, bukan makan senang-senang cerita. Ya, lebih baik sepiring sayur. Artinya sederhana. Jangan saudara pikir kalau orang kaya banyak uangnya tidak kurang itu pasti bahagia. Enggak. Tidak. Biar mempunyai uang sedikit, penghasilan sedikit, tapi ada rasa syukur, ucapan syukur. Itu membahagiakan. Jadi jaga hati, jangan sampai rakus, tamak. Yang apa yang di dunia yang kita miliki tidak menentukan.
kebahagiaan. Apalagi menentukan jalan ke surga, tidak. Yang menentukan jalan kita ke surga, hati yang damai. Itu yang mesti dijaga. Makanya minta hati yang baru. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru, Ya. dan roh yang baru di dalam batinmu. Nah, hati yang baru, roh yang baru. Ketika kita bertobat, kita menjadi orang Kristen yang lahir baru. Semuanya damai kita lihat, semuanya begitu indah. Ya, saudara belum pernah alami itu, berarti saudara harus mengalami namanya orang Kristen yang lahir baru. Jadi orang Kristen itu bukan hanya pakai salib, percaya Yesus, tapi kelakuannya tidak benar. Ya, orang Kristen masuk surga karena dilahirkan baru, diberi hati yang baru, hati yang bertobat, hati yang tidak sama dulu. Dulu jalan utara, sekarang ke timur. Nah, inilah orang Kristen yang hatinya penuh dengan damai, hati yang baru, bukan hati yang lama. Orang Kristen tapi hatinya lama, penuh kebencian, penuh amarah, penuh kedengkian, penuh kesombongan, penuh kerakusan, penuh keinginan. Apa damai? Tidak. Apa jalannya ke surga? Tidak. Tidak. Karena itu kata Tuhan kepada Nikodemus, Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat surga dan masuk surga. Kalau kamu tidak diberi hati yang baru, roh yang baru, kegiatan kita tidak menentukan jalan kita ke surga. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan berkata mengusir setan, ya, bernubuat, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Oh, banyak pendeta juga seperti itu, menyimpan akar pahit, dendam, benci, sombong, melakukan pelayanan pun bukan dengan motivasi yang benar. Ya, dia orang Kristen juga seperti itu. Makanya pemimpin agama yang namanya Nikodemus dikatakan oleh Tuhan, kamu harus lahir kembali. Lah, aku sudah tua, bagaimana masuk ke rahim ibu? Nah, tidak mengerti. Yang dimaksudkan apa? Lahir baru, hatinya baru, rohnya dibarui. Bukan kekristenan yang hanya tahu, oh, ke gereja hari Minggu, habis itu pulang mabuk, habis itu pulang berbuat dosa, habis itu pulang segala macam kecanduan, isak rokok sampai berbau, berbungkus-bungkus. Kalau saudara tanya dia orang Kristen, tapi di asbaknya penuh dengan rokok. Ini tubuh kita. Orang Kristen itu tubuhnya Kristus, bukan milik kita. Sejak kita lahir baru, ini bukan milik kita, miliknya Tuhan yang sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Jadi jangan pakai tubuh ini sembarangan untuk dosa, ya, masukkan hal-hal yang tidak benar, narkoba, ya, segala macam minuman keras, segala itu rokok itu nikotin, bisa jadi kanker. Ya, hati-hati. Ya, tapi saya tidak beli rokok. Yang pakai apa? Nah, sekarang ada, saya dengar dari teman, katanya ada sekarang orang punya cara merokok, dia pikir aman. Tidak aman. Pakai apa itu ya? Saya lupa. Tidak ada yang aman. Yang aman itu apa? Hidup dengan hati yang baru, roh yang baru,
Mari baca Yohanes 3. Ini pemimpin agama, tokoh agama. Ya. Alangkah indahnya. Aduh, saya sudah senang sekali hidup dengan Tuhan. Ya. Nah, coba ayat 3, Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, Ya. ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kalau tidak lahir baru, dibaharui, tidak bisa lihat kerajaan surga. Lihat saja tidak bisa, apalagi masuk. Lanjut dibaca. Kata Nikodemus kepadanya, Ya. "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ya. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Bagaimana mungkin saya sudah tua, masuk di rahim ibu, lahir lagi kembali? Oh, tidak mungkin lah. Siapa Nikodemus? Ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ini tokoh agama. Jangan pikir kalau saya tokoh agama, saya pemimpin, saya pendeta, saya penginjil, saya guru, itu sudah jaminan surga. Enggak. Hati-hati dengan hatimu. Jadi orang Kristen, hati-hati dengan hatimu. Jaga. Ini pusaka harta. Ya. Hati-hati. Harus penuh damai. Semuanya kita lihat bagus, indah. Itu waktu kita lahir baru. Tuhan beri roh yang baru, hati yang baru. Inilah orang yang punya surga. Jaga supaya tidak hilang. Ya, ketika hatinya hilang damai, hatinya penuh dengan dosa kembali, ada akar pahit, mana bisa masuk surga? Ini tubuh ini dijaga. Ini rumahnya Allah. Dulu kita tidak tahu, kita pakai sebagai segala macam jadi alatnya dosa. Sekarang tidak. Jaga kesehatanmu, jaga. Jangan makan berlebihan yang memang tidak bisa dimakan. Tidur pada waktunya, istirahat, kerja pada waktunya. Ya, ini bukan kita punya milik. Tubuh ini miliknya Tuhan yang dibeli dengan harga tunai darah Yesus. Di orang Kristen itu kalau tidak diajar, nggak tahu. Nggak tahu. Banyak orang Kristen badannya penuh tato. Apa boleh bertato? Ini tubuhnya Tuhan. Alangkah banyak kan kita bersih, mandi bersih, jaga kebersihan, ya, rapi, ya. Sekarang macam model. Saya lihat orang pakai celana robek-robek, bolong-bolong, banyak. Emangnya dia tidak punya uang beli celana bagus? Katanya tidak, Bapak Pendeta. Ada celana dijual memang bolong-bolong. La ilaha. Kan tidak indah, betul ya? Tidak indah, saudara. Jadi sepantasnya hidup kita ini kita hargai, senang. Ya, inilah orang yang punya pandangan baru, hati yang baru, jiwa baru. Waktu saya lahir baru, saya punya pandangan baru, hidup yang baru. Semuanya indah kulihat. Ya. Sakaria 7 ayat yang ke-8 sampai 13. Kitab Sakaria. Firman Tuhan datang kepada Zakaria, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya. Laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih yang kepada masing-masing. Ya. Janganlah menindas janda dan anak yatim, Ya. orang asing dan orang miskin, Ya. dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu Ya. terhadap masing-masing." Jangan merancangkan kejahatan. Ya. Itu Sakaria menasihatkan kita. Ya. Terus Tetapi mereka tidak mau menghiraukan,
Ya. Dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Ya. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu ambril, Ya. supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Jangan mengeraskan hati menolak pengajaran. Banyak orang Kristen tidak suka diajar, tidak suka belajar, dan tidak suka dididik, tidak suka diberitahu kesalahannya. Padahal kalau Tuhan menyatakan salah kita, itu supaya kelakuan kita diperbaiki. Kalau kelakuan kita perbaiki, maka kita bahagia. Ya. Nah, lanjut. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Ya, Firman Tuhan semesta alam. Kalau orang tidak menjaga hatinya, itu dikatakan menindas janda, anak yatim, orang asing, orang miskin, ya, merancang kejahatan. Terus, oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. ya, Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, ya. sehingga tidak ada lagi yang lalu lalang di sana. Jadi saudara, Tuhan inginkan apa? Damai. Damai sejahteraku. Orang kalau memperhatikan perintah Tuhan dan melakukan, maka damai sejahteraku, kata Tuhan, seperti sungai yang tidak pernah kering. Itu kalau memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, perhatikan, lakukan. Maka damai sejahteraku, kata Yesus, seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Mari kita baca ya dalam Yesaya. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Ya. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, Ya. yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Akulah Tuhan Allahmu mengajar. Jadi Tuhan itu guru. Iya. Jadi Tuhan kita itu bukan hanya kita panggil Tuhan, tetapi guru, maha guru, yang mengajar kita jalan-jalan kebenaran, jalan kebahagiaan. Ya, terus. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Ya. maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Nah, kalau masuk gereja dan dengar firman dan catat dengan baik, memperhatikan perintah Tuhan, maka damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya, terus. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaan tidak ditentukan cantik, gagah, ganteng, kaya, miskin, punya titel banyak. Perhatikan. Ya, kebahagiaan itu ditentukan kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Kebahagiaanmu turun-temurun dinikmati. Tadi saya katakan, Amsal mengatakan, makanan penuh dengan daging, tapi istri dan suami tidak berbicara. Apa itu bahagia? Lanjut. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Ya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Nah, kalau kita sudah dengar perintah Tuhan, mari kita belajar tolong saya Roh Kudus menjadi pelakunya, supaya saya tidak disebut orang fasik. Orang fasik itu bukan tidak tahu hukum Tuhan, bukan tidak tahu perintah Tuhan, tahu tapi tidak melaksanakan. Itu fasik, kefasikan, meremehkan firman
Amsal mengatakan, siapa meremehkan firman akan menanggung akibat. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Nah, jadi jangan meremehkan firman. Perhatikan perintah Tuhan. Lakukan itu. Kembali kepada Yesaya 48 ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Ya, Nama mereka tidak akan dilenyapkan. ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Nah, orang fasik Firman Tuhan. tahu firman tapi tidak menjadi pelaku. Banyak orang tahu itu firman tapi tidak menjadi pelakunya. Fasik. Tapi kalau kita memperhatikan perintah Tuhan, damai sejahtera seperti sungai yang mengalir, tidak pernah berhenti. Itu toh yang dicari manusia. Iya. Banyak orang bergelut hari-hari, ya, dengan susah payah. Kerja banting tulang, tulang dibanting, tapi tidak punya damai. Punya kekayaan, punya mobil, ya tidak salah. Punya kekayaan, punya mobil tidak salah. Tapi punya itu tidak punya damai untuk apa? Karena itu berilah hidupmu untuk hidup yang baru. Lahir baru, roh yang baru ada di dalam hidup. Jadi hidup harus rukun, damai. Mulai dari siapa? Suami, istri, anak, bersaudara. Ya, bersaudara, rukun, damai. Yang bersaudara ribut, tidak punya cinta kasih. Ya, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam dengan rukun. Saudara bersaudara. Terus Seperti minyak yang baik di atas kepala, seperti minyak yang baik di atas kepalanya, meleleh ke janggut, meleleh ke janggut. yang meleleh ke janggut Harun dan Ya. ke leher jubahnya. Ya, Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. puji Tuhan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, Nah, kehidupan. kalau saudara dan saya mau diberkati, hidup rukun dan damai. Mulai dari suami dan istri dan anak. Suami istri itu seperti saudara. Ya, hidup rukun dan damai. Anak pun dengar-dengaran, damai. Itu cara mendapat berkat. Sebab kesanalah aku perintahkan berkat, di mana ada kerukunan dan damai. Kalau tidak ada kerukunan, tidak ada damai, di sana tidak ada berkat. Coba kalau orang laki dan istrinya bertengkar terus, berkelahi, tidak bisa kerja dengan baik. Tidak ada kerukunan, tidak ada damai, jauh dari berkat. Saudara mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Katakan amin. Rukun, damai, pasti diberkati. Ya, nah itu mulai dari rumah, rukun, damai. Terus keluar antara sesama jemaat, ada kerukunan, saling memperhatikan, ya, saling mengingatkan, saling melakukan hal yang baik antara sesama jemaat, ada kerukunan. Maka di situ akan diperintahkan berkat. Para pendeta, hamba-hamba Tuhan, ya, orang-orang yang bekerja di dalam sidang jemaat, para pelayan-pelayan,
rukun dan damai. Ke sana Tuhan perintahkan berkat dan urapan. Ya. Tolong dibaca Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Nah, dua orang di dunia sepakat. Siapa itu? Suami dan istri. Makanya suami dan istri seyogianya lahir baru dua-duanya. Makanya jangan jadi pasangan yang tidak berimbang dengan orang yang tidak percaya. Oh, tapi nanti kan saya akan bawa dia ke dalam Tuhan. Kapan lagi saya dapat pemuda ganteng seperti ini? Kapan lagi saya mendapatkan pemuda yang bodoh, banyak uangnya? Siapa lagi? Kapan lagi saya dapat istri yang cantik seperti ini? Ya. Coba. Apa itu? Satu hal yang nanti akan membawa damai sejahtera. Ya. Apa itu yang bisa membuat kesepakatan, kesatuan hati? Tolong dibaca lagi. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi suami istri itu sepakat. Kalau sepakat sehati, mohon apa saja Tuhan menjawabnya. Katakan amin. Amin. Loh, ini Tuhannya berfirman. Kalau ada dua orang di dunia ini sepakat satu hati berdoa, kata Alkitab bilang apa? Apapun yang dimintanya akan Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. dikabulkan Bapa di sorga. Asalkan suami istri sepakat, tambah satu anak sepakat. Tapi kalau suami istri tidak sepakat, ribut saja, bertengkar saja. Lah, kapan berkat itu datang? Berkat itu akan datang kalau suami istri dan anak itu sepakat. Maka Alkitab mengatakan, apa saja yang mereka minta dan apa saja yang didoakan, Tuhan akan menjawab. Ya, makanya jangan sembarangan mencari jodoh. Ini ganteng dia, pinter lagi, punya titel lagi, waduh punya kekayaan lagi, dari orang tua kaya ini. Terus itu modalnya? Tidak, saudara. Ya, modalnya apa? Oh, ini orang Kristen lahir baru, hidupnya baru, ya baik. Itulah calon istri dan calon suami saya. Nah, kau menemui kebahagiaan yang mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Hal-hal yang nampak di mata itu bukan menentukan. Kalau ada orang sepakat, satu hati, orang itu suami istri dan anak, apa saja yang dia minta, Tuhan menjawab. Ya. Karena itu kita tidak boleh ada pertengkaran, apalagi perceraian. Itu suami istri keluarga. Jemaat juga jangan ada perpecahan. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, ya, apa gunanya buat segala macam kegiatan tapi perpecahan? Ya, Tuhan tidak ingin ada perpecahan, tapi hati yang satu. Perpecahan tidak ada damai sejahtera. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata
Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, Jangan ada perpecahan. tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan Ya. sehati sepikir. Sehati dan sepikir. Ini bukan hanya nasihat buat suami istri, ya keluarga yang kecil, tapi juga nasihat kepada keluarga Allah yang besar. Jangan ada perpecahan. Ya. Jaga kesatuan roh. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh Ya. oleh ikatan damai sejahtera. Nah, kesatuan roh oleh ikatan apa? Damai sejahtera. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Damai sejahtera. Gak ada perpecahan, gak ada ribut-ribut. Pelihara kesatuan roh. Pesana Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan. Amos 3 ayat yang ketiga. Ini semua ayat-ayat yang mengajak kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Dari mana? Sepakat. Jangan ada perpecahan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi orang dua itu harus bersepakat dulu. Berjanji dulu. Ya, suami istri sepakat dulu mau hidup bersama, senang atau susah. Ya. Pelayanan pekerjaan Tuhan itu pun perlu kesepakatan. Baru bisa berjalan dengan baik. Kalau dari awal tidak ada kesepakatan, jangan diteruskan. Ya, harus sepakat. Penting sekali kesatuan itu dan kesepakatan baik dari rumah tangga, dalam jemaat, hamba-hamba Tuhan, gereja dengan gereja. Ada kesepakatan antara majikan dan pegawai, antara tuan rumah dengan pembantu. Harus ada kesepakatan. Kalau kita mau kerja sama orang, harus belajar sepakat dengan Tuhan kita. Oh, tapi dia ini kan satu gereja sama saya. Iya, satu gereja, tapi saudara sebagai orang yang bekerja di situ harus menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan. Walaupun dia saudara seiman, jaga itu. Tidak boleh karena oh itu kan saya kerja sama satu keluarga yang sama-sama di satu sidang jemaat. Harus menunjukkan saya ini hamba, dia Tuhan. Sama dengan orang bekerja kepada seorang pemimpin, seorang gembala. Saya pengerja, ya patuh. Kalau tidak patuh ya dimarahi. Dimarah-marahi terus. Ya kalau salah dimarahi, kalau tidak ngapain. Kan tidak gila. Betul ya? Nah, kalau melakukan salah, malah dipikirkan sama orang Kristen, sama jemaat. Ya, tidak boleh seperti itu. Itu diajarkan semua oleh Alkitab. Kolose coba baca ya. Nah itu, di situ. Diajar semua. Tidak ada yang tidak diatur oleh Tuhan. Begitu rapi. Supaya kita semua bahagia. Kolose 3. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Nah, ya, jangan cuma di mukanya saja menyenangkan, di belakangnya tidak dilakukan apa yang harus dilakukan.
melainkan dengan tulus hati Ya. karena takut akan Tuhan. Nah, tulus hati takut Tuhan. Kalau tidak ya pura-pura saja. Ya. 18 ayat 18. Hai istri-istri, Ya. tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, Ya. karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, ayat yang ke-24, ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, Ya. seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara kerja sama seorang majikan tapi dia itu orang sama-sama di jemaat kita, maka kita harus berbuat segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk dia. Maka kita diberkati, ada damai sejahtera. Nah, jaga hati saudara. Ya, pentingnya kesatuan, kesepakatan. Itu Yonatan dengan bujangnya. Ini sepakat, satu hati, berkat besar. Ya. 1 Samuel 14 ayat 6 dan ayat 7. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, Ya. mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Ya. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, Ya. baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Nah, ini Yonatan dengan dia punya pelayan, bujang. Mereka sepakat. Begitu juga orang yang bekerja, kalau memang itu adalah majikanmu, walaupun saudara seiman, walaupun dia di gereja yang sama, tapi kau sebagai bujang, sebagai sebagai pelayangnya, harus sepakat sesuai dengan firman, tunduk, lakukan. Nah, kalau tidak mau dimarahi, ya, kalau kepala batu ya dimarahi, ya. Nah, kalau dimarahi jangan bilang kan dimarah-marahi terus, ya, tidak boleh. Nah, memang ada salah, ya. Nah terus, Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. aku sepakat. Antara majikan, antara pimpinan dan yang dipimpin ada kata sepakat, kesatuan. Dari mana bisa? Karena hatinya damai sejahtera. Damai. Perintah Tuhan diperhatikan. Maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Gereja mula-mula yang dimenangkan oleh rasul-rasul sebanyak 3.000 orang dibaptis oleh Petrus. Mereka itu hidup sehati sepikir, hatinya dijaga. Suami istri sepakat, hatinya dijaga. Ya, mereka jemaat dengan jemaat sepakat sehati. Nah, tolong dibaca itu ya, Kisah Rasul 2 ayat 44 dan ayat 46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. terus Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. bertekun dengan sehati, damai sejahtera. Mazmur 103 kita mengatakan, sanalah ku perintahkan berkat. Di mana ada saudara bersaudara duduk diam dengan rukun, ada damai sejahtera. Jaga hati. Ya. Ada satu kesatuan. Unity. Ya, ini perlu dijaga. Perpecahan, dengar ya. Kalau ada perpecahan,
ada keributan di dalam persekutuan jemaat, di dalam persekutuan hamba Tuhan, itu karena adanya orang-orang yang ambisi. Ambisi itu menimbulkan perpecahan, ya, kecurigaan, curiga, ambisi itu menimbulkan persaingan. Tidak boleh antara pelayan Tuhan ada persaingan, ya. Itu sebabnya kalau orang ada ambisinya, itu nanti menimbulkan perpecahan. Tuhan menetapkan siapa yang akan memimpin, siapa yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Bukan kita yang menentukan, bukan ambisi kita. Ya. Jadi ada satu persatu, perhatikan dengan baik. Ya. Kalau kita tahu tujuan kita sama-sama adalah satu tubuh, kesatuan tubuh, maka kita akan jaga. Ya, persekutuan kita adalah dalam damai dan sejahtera. Di sana Tuhan perintahkan berkat. Kita harus ada dalam satu persekutuan, tubuh Kristus, gereja, jemaat, di mana semua orang menjaga hati. Jangan ada iri, jangan ada dengki, jangan ada benci. Doanya Yesus supaya kita menjadi satu. Tolong dibaca itu sebelum dia naik ke kayu salib. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, Ya, supaya mereka semua menjadi satu, itu tujuannya Tuhan, supaya kita semua menjadi satu. sama seperti Engkau, ya Bapa. Iya. Jadi Tuhan punya kerinduan, suami istri satu, orang tua dan anak satu, gembala dan jemaat satu, hamba-hamba Tuhan satu. Ke sana Tuhan perintahkan berkat. Makanya jaga hati, jangan ada ambisi, jangan ada curiga, jangan ada iri hati, jangan ada kebencian, jangan ada semua itu. Itu yang mencegah kesatuan. Kesatuan akan terjadi kalau semua itu bersepakat untuk menjaga hati. Kepentingan bersama. Ya. Beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun saya memulai sini, selalu mengumpulkan rekan hamba Tuhan yang ada di Sulut maupun yang di luar Sulut, sampai di Sulawesi Tengah dan selanjutnya di daerah lain juga ikut, supaya kita dibangun menjadi tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu satu. Sekarang tubuh Kristus belum satu, masih terpecah-pecah. Ya, saya pernah punya gambar itu, tangan kanan kiri masih terlepas dari tubuh, kaki, maka kepala juga tidak bisa diletakkan. Siapa itu kepala tubuh? Yesus. Yesus itu kepalanya tubuh Kristus ini. Kalau kita terpecah, suami istri, anak, jemaat dengan jemaat, jemaat dengan hamba Tuhan, tidak hadirlah Tuhan sebagai kepala yang menjamin hidup kita. Mau bahagia, satu, suami istri satu, gereja menyatu. Di sana Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan. Itulah sebabnya saya dengan segala keterbatasan, saya selalu berusaha menghimpun jemaat gereja. Ayo kita bersatu. Kalau bikin KKR, fellowship, bersatu. Walaupun kita masih sedang menuju, belum satu betul, belum. Itu yang belum. Itu yang belum terlaksana. Karena itu Tuhan belum datang sebagai kepala gereja. Kalau ini sudah satu, tunggu kepala itu datang. Yesus akan datang, meletakkan apa? Kepalanya di atas tubuh.
Alangkah indahnya. Ya, ini saya dah saling memperhatikan, saling menolong. Tidak ada yang ambisi, semua mau jadi pemenang kita. Nah, disitulah Tuhan perintahkan berkat. Makanya jaga hati, jangan ada ambisi, jangan ada iri hati, jangan ada kepahitan, jangan ada benci. Hati-hati dengan hatimu. Ini ada perlombaan beberapa puluh tahun lalu mungkin di Seattle, Amerika. Ada pertandingan lomba lari, ya, dari 10 orang yang ikut. Ada satu wanita di antaranya dari 9 laki-laki. Mereka berlomba lari. Tetapi orang yang ikut berlomba ini 10-10 orang yang terkebelakang. Jadi 10 orang ini terkebelakang. Artinya ke belakang begini. Walaupun sudah umur 20, tapi kelakuannya seperti anak-anak. Seperti anak-anak yang berumur 5 tahun. Ini orang yang terkebelakang. Apa itu namanya? Ke belakang mentalnya, apanya. Jadi kayak anak-anak. Ada seperti itu? Ada. Ya, 20 tahun tapi seperti anak 5 tahun. Nah, di Amerika ini mereka bikin perlombaan urus siapa yang lebih dahulu sampai di final. Maka lucu-lucu 10 orang ini larinya pun kayak anak-anak 5 tahun bermain, karena memang orang terkebelakang. Ya, mereka lari waktu peluit dibunyikan juri, jalan lari semua. Ya, lucu-lucu. Tapi tiba-tiba pelari perempuan yang terkebelakang ini jatuh. Begitu dia jatuh, dia menangis. 9 pelari yang sudah duluan jalan nengok ke belakang. Ya, temannya jatuh. Ya. Terus 9 itu secara otomatis balik. Tidak jadi lari ke depan, tapi balik. Semua pergi ke temannya yang jatuh itu. Dibujuk-bujuk, dikasih, ya ada apa-apa ya, kuat-kuat ya. Pokoknya dihiburkan. Karena dia jatuh, dia pikir saya sudah tidak bisa masuk di final. Tapi ternyata 9 itu mundur. Lalu apa yang terjadi? Yang 9 ini menggendong. Ada berapa orang yang tanya, gendong yang jatuh ini. Lalu mereka sama-sama jalan lari sampai di final. Semuanya pemenang. Gak ada yang jadi pecundang kalah. Termasuk yang jatuh itu. Ini tidak biasa, langka. Biasanya orang egois toh. Oh, saya yang menang. Tapi ini tidak. Begitu tahu ada yang jatuh, balik dia. Mengangkat yang satu itu. Kita gendong, sama-sama lari, sama-sama masuk. 10 orang masuk final, semua juara. Begitu seharusnya kita jaga kesatuan hati, satu roh, satu maksud, satu pengharapan. Tidak ada yang kalah, semua menang, semua mencapai sorga. Katakan amin. Itu kalau kesatuan tubuh. Ya, saya rindu sekali memang. Karena itu saya mengundang hamba-hamba Tuhan dari sinode yang lain, pemimpin-pemimpinnya, guru-gurunya, ya, teman-teman, supaya kita menjadi satu di dalam maksud, satu di dalam pengharapan, supaya yang terhilang kita bisa menangkan. Itu tadi pelomba. Ya, tidak ada yang ingat kepentingan diri, mau maju depan. Nah, dia balik, angkat teman yang jatuh ini.
Kalau orang terkebelakang cara pikirnya, cacat, bisa berbuat seperti itu, apalagi orang sehat. Dulu ada satu nyanyi yang selalu saya nyanyikan, baik itu di KKR. Jadikan kami satu oleh roh-Mu, Tuhan, supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Jadikan kami satu oleh roh-Mu, Tuhan, ya, supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Saya sudah mengundang hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Doakan ya, supaya di bulan November Tuhan berkarya. Mari kita siapkan hati hidup kita untuk melakukan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus di akhir zaman. Jaga hati, waspadai hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Suami istri jaga hati, saudara bersaudara jaga hati. Jangan ingin hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Suami istri jaga hati, saudara bersaudara jaga hati, anak dengan orang tua dengan anak, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita nyanyi, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kita muliakan Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita jaga kesatuan tubuh Yesus, kesatuan yang benar yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kesana Tuhan perintahkan berkat. Suami dan istri
anak, orang tua, saudara bersaudara, hamba-hamba Tuhan, satu kesatuan. Ku sembah Kau Tuhan. Baru kita menyembah Tuhan. Itu berkenan Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Namamu, karena itu hati-hati dengan hatimu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ku puji, ku muliakan namamu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Tuhan itu Raja kita, Dia Maha Guru kita. Dia mengajar kita hal-hal yang baik. Yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Sembah Kau Tuhan. Amin. Kalau semua menjadi kesatuan hati, sembah Tuhan. Tuhan senang disembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Jaga hatimu, hati-hati dengan hatimu. Ini sumber perpecahan di hati, yang ada iri, yang ada dengki, yang ada akar pahit. Mulai dari suami istri dan anak, saudara bersaudara, satuan jemaat, hamba-hamba Tuhan. Kalau itu yang kita jaga hati kita, saya percaya Tuhan memerintahkan berkat. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Amin. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi ini sampai di surga. Surga, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku
Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah kita berseru yang sama. Dia kepala gereja, Dia Tuhan dan Guru kita dan Raja kita. Lihat, jaga hatimu dengan segala waspada. Hati-hati dengan hatimu. Ku sembah Kau Tuhan. Jangan perpecahan di hati. Suami, istri, anak, saudara dan saudara. Nama-Mu ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajaran-Mu pada kami hari ini adalah hati-hati dengan hati. Karena dari hati terpancar hidup, tapi juga bisa terpancar kematian. Hati yang bisa membuat suami istri bercerai, anak dan orang tua terpisah, saudara-saudara kandung dan saudara-saudara seiman bisa pecah oleh karena hati yang tidak dijaga. Para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan bisa terpecah karena tidak menjaga hati. Jangan ada hati yang ambisi, punya iri hati, kecurigaan. Semua membuat perpecahan. Mari kita belajar. Katakan, Tuhan, satukan hati kami Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dua-dua. Dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati hari ini sampai selamanya, sampai Dia datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama, katakan amin.